Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah video yang cukup mengejutkan untuk kita dengarkan bersama dari sebuah argumentasi Dr. KRT Kiai Muhammad Fakih Mudawwam Hadi Nagoro. Nah, ini sangat luar biasa. Tentu ini ya tetap di dalam persoalan nasab, juga di dalam persoalan doktrin yang telah sudah ya sering kita dengar lah ya. Artinya ini merupakan sebuah narasi beliau yang cukup menohok untuk menyadarkan kita, untuk menyadarkan mereka mungkin yang masih belum memahami tentang perihal yang akan sebentar lagi beliau paparkan. Ya, mohon ini disimak sampai akhir. Seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, ya kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya Habibah
tidak boleh nikah dengan pribumi? Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden bulog-bulog, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat mengejutkan sekali dari apa yang baru saja beliau sampaikan. Dan saya rasa narasi tersebut penting untuk kita ketahui bersama. Iya, sebenarnya saya pun juga menyadari, ya, bukan hanya Anda, para penyimak, ya, mungkin Anda dari kalangan yang pro Pak Lui. Jadi doktrin dengan nasab jangan sampai kita samakan seperti itu. Artinya ya bahasa doktrin ya doktrin, nasab ya nasab. Artinya ya kita tahu manusia itu tidak tidak maksum, ya. Hanya terkecuali hanya beliau, ya kecuali beliau Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kita sudah memahami tentang perihal ini, ya tidak bisalah yang namanya Habib itu ya bebas dari kesalahan ataupun dosa. Jadi ya doktrin harus dibantah juga dari siapapun itu. Iya, dari siapapun itu. Artinya doktrin yang telah kita lihat ya, dan yang telah beliau bantah ya, sepertinya beliau juga membantah. Ya, perlu kita sadari bahwa hal tersebut ya memang mesti ya dibantah. Tentang perihal nasab, apakah Anda meyakini atau tidak, kurang lebihnya beliau sampaikan kalau Anda tidak menyetujui, ya, lalu ya apakah Anda bisa seperti itu membantah tesis Kiai Imad? Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, dan untuk teman-teman sekalian, jika kita menyadari hal ini ya, jadi ya walaupun Anda menjadi anak seorang kiai atau anak dari seorang gus atau anak dari seorang buya,
ya tetaplah masih punya salah, dosa seperti itu. Tidak maksum. Ya. Jadi itu. Ketika mereka ya, keliru, ya mesti kita bantah, mesti kita luruskan. Kita mesti menyadari, orang membantah, orang mengomentari, ya, secara tidak Anda sadari, ya orang tersebut ya peduli, ya, ingin menunjukkan ini loh yang benar, seperti itu. Begitupun pula persoalan nasab. Kiai Imad mengatakan nasab Habib ini terputus, kan gitu ya. Nasab Habib ini begini, dijelaskan dengan detail, ya, dengan penelitiannya yang cukup luar biasa. Setelah itu, ketika Kiai Imad mengatakan demikian, ya, dengan banyak argumentasi, Anda harus menyadari Kiai Imad mau menempatkan Anda pada tempatnya. Kalau Anda rasa Kiai Imad salah, dibantah dengan sebuah argumentasi, dengan sebuah dalil-dalil juga, manuskrip atau ya itulah ya. Atau mendatangkan ahli DNA, ya, ahli DNA untuk mengadu argumentasi ungkapan dari Dr. Sugeng seperti itu. Yaitu ya, mungkin itu saja dari Al-Fakir Official. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya pemilik channel Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan atau ketidakenakan, kekeliruan dalam sikap, langkah, tingkah, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.